Ada satu permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong, namanya kuda lumping. Itu kuda lumping, kesurupan. Itu kuda lumping, lompat-lompatan. Yeay, kuda lumping. Assalamualaikum, hai teman-teman, hai semuanya. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Langsung saja, di video kali ini saya ingin ajak teman-teman ngobrol sedikit tentang kuda lumping. Tapi biar nggak ngalor ngidul kesana kemari, yuk kita batasin obrolan kita hanya dalam 3 poin, yaitu apa sih kuda lumping, sejarah dan filosofinya, juga gimana sih perkembangan kuda lumping di saat sekarang ini. Ayo kita mulai ngobrol. Dan setelah mencari tahu sedikit tentang kuda lumping, ternyata kuda lumping itu bisa didefinisikan sebagai sebuah atraksi seni tradisional yang menggunakan properti kuda tiruan. Jadi, misal ada atraksi apapun, tarian apapun, kalau tidak menggunakan si kuda lumping tiruan ini, ya berarti itu namanya bukan kuda lumping ya. Jadi ciri khasnya itu menggunakan kuda tiruan yang seperti ini. Nah, kuda lumping ini berasal dari Pulau Jawa. Jadi ini adalah titisan dari atau bawaan dari Hindu, sehingga setiap Pulau Jawa, Jawa Tengah ada ya kuda lumping apa itu jenisnya beda-beda. Tapi pada umumnya bisa disebut juga ini tarian atau kuda lumping ini jaran kepang. Lebih lanjut ke filosofinya, ternyata atraksi atau seni kuda lumping ini memiliki makna, yaitu ini adalah menggambarkan sebuah apresiasi dari rakyat Indonesia di masa lalu terhadap atau untuk Pangeran Diponegoro, yaitu untuk menghargai perjuangan Pangeran Diponegoro di masa lalu. Tetapi di sumber yang lain ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah apresiasi dari rakyat Indonesia terhadap perjuangan dari Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga. Nah, mana sumber yang betul atau tidak itu tidak usah kita bahas, tapi yang jelas kuda lumping ini menggambarkan tentang sisi heroik dari seluruh pahlawan yang ada di Indonesia dalam memberantas penjajahan. Nah, tapi di atraksi atau seni kuda lumping ini sebetulnya yang paling sangat diingat oleh kita adalah yaitu tadi tentang makan rumput, makan beling, berjalan di atas paku, dan ada satu lagi yang pakai golok itu gak mempan ya, tidak berdarah, tidak luka. Nah, itu sebetulnya kan sisi mistik dari seni tradisional kuda lumping ya. Nah, sisi mistisnya itu saya nggak berani bahas, tetapi yang jelas sisi mistis itu pun sebetulnya menggambarkan keberanian dan kekuatan dari para pahlawan kita. Jadi kita lihat aja, penjajah Belanda bisa tumbang oleh kita bisa merebut kembali kekuasaan hanya dengan sebilah bambu runcing. Nah, itu tuh berarti sebetulnya di situ ada salah satu sisi goib ya, atau yang tidak terlihat. Nah, itu pun harus kita akui atau kita percaya. Nah, teman-teman, saya tidak terlalu membahas lebih dalam tentang kuda lumping. Kalau teman-teman sangat ingin tahu, bisa googling atau browsing di berbagai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Intinya, tadi sudah berbicara tentang definisi kuda lumping, sejarah dan filosofinya secara sedikit atau secara kulit luarnya. Sebetulnya yang penting adalah gimana sih perkembangan kuda lumping di masa kini, bagaimana eksistensi dari kuda lumping itu. Kalau ngobrolin masalah perkembangan atau eksistensi kuda lumping di saat sekarang ini,
dari sebuah sumber grup kuda lumping, katanya sih kuda lumping ini masih di beberapa daerah beratraksi atau ditanggap oleh keluarga-keluarga yang akan mengadakan sebuah acara atau sebuah masyarakat tertentu yang akan menyambut tamu kehormatan seperti itu. Tetapi dari sumber yang lain kita mengatakan bahwa kadang katanya kalau beratraksi di tempat umum rata-rata mereka masih menyebarkan kaleng untuk itu istilahnya yang donasi-donasi ya, atau yang nyumbang uang. Nah itu rata-rata maunya seperti itu, atau malah maunya yang gretongan. Jadi kalau untuk nanggap langsung itu apa saja. Nah itu tadi sekelumit tentang kuda lumping. Tapi ada satu kata kunci yang ingin saya angkat, yaitu kuda lumping adalah salah satu seni tradisional Indonesia. Harus dilestarikan, harus dijaga oleh para pemangku kepentingan dan oleh kita semua. Mari cerdas berliterasi, cerdas berbudaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Anehnya permainan ini, orangnya bisa lupa diri. Dia makan kacang, juga makan rumput. Aduh, hai ngeri.